Jadi pada kelas KKN kedua ini saya akan membahas tentang viral konten formula yang akan nanti di-upload di Instagram. Jadi apa sih viral konten formula itu? Viral konten formula itu gimana cara membuat konten yang bisa viral. Yang bisa viral itu dalam artian banyak dilihat. Gak hanya follower kita yang lihat, tapi bisa sampai bahkan orang-orang yang nggak nge-follow kita itu bisa tahu konten yang kita buat. Gitu. Sebelum itu saya ngasih tahu contoh konten yang viral itu yang kayak gimana sih. Pada contoh pertama ini yang nge-follow pada gambar yang pertama yang nge-follow cuma 4.000 tapi menjangkau sampai 970.000 dan follower barunya 4.000. Itu viral, itu cukup viral ya. Berarti kan yang follow-nya sedikit tapi tiba-tiba reach-nya gede. Itu contoh viral yang pertama. Yang kedua yang ini. Ini yang tidak mengikuti konten kita itu ada 98% yang tidak mengikuti akun Instagram kita. Jadi konten ini juga cukup viral. Bahkan followernya cuma 2.500 tapi yang ikut sampai 900, yang ngejangkau sampai 900.000 orang. Gitu. Ini contohnya juga sama kayak yang di atas dan yang ini juga. Jadi viral konten formula itu gimana sih cara membuatnya? Apa sih step-step yang diperlukan? Pertama saya ada rekomendasi buku berjudul Contagious dari John Berger. Dalam buku ini saya mempelajari cara konten yang viral. Ini sangat saya rekomendasikan bukunya, bagus, apalagi untuk penggiat konten untuk toko-toko online itu gimana cara viral, gambarnya yang bagus itu gimana. Ini cocok untuk dimiliki. Setelah saya rangkum, ada 6 prinsip untuk menjadi konten yang viral dan saya singkat menjadi STEPPS. Social currency, kedua triggers, 3 emotion, keempat public, kelima practical value, dan keenam stories. Yang pertama social currency. Social currency itu setiap orang selalu peduli dengan bagaimana mereka terlihat di depan orang lain. Mereka ingin terlihat pandai, keren, serba tahu, dan sebagainya. Jadi pastikan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh seseorang atau audiens potensial dan buatlah orang menjadi itu orang dalam kalian itu. Jadi saat membuat konten itu pastikan kayak memang relate di audiensnya gitu. Jadi audiens itu serasa ini yang saya inginkan gitu. Kedua trigger. Trigger berarti menjadi top of mind. Sama dengan menjadi tip of touch, artinya dengan menjadi brand atau seorang yang diingat orang pertama kali saat mendengar sesuatu merupakan ujung dari pembicaraan setiap orang. Katakanlah gini, saya menyebut
PSY, maka Anda bisa langsung berpikir tentang Gangnam Style. Atau lagi itu ya Gangnam Style. Walaupun Gangnam Style sudah 8 tahun lalu ya, namun masih banyak dikenal orang hingga saat ini. Jadi ada triggernya. Saat kita menyebut PSY, pasti ingat dengan Gangnam Style gitu. Yang ketiga, emotion. Saat kita peduli akan sesuatu, kita akan berbagi. Konten yang mengandung emosi seringkali viral, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang negatif. Seringkali emosi memiliki peran besar dalam membuat sebuah konten menjadi viral. Jadi fokus dengan perasaan daripada fitur atau fungsi. Jadi dalam emosi ini, buat konten itu serasa yang membaca itu merasakan kalau konten sedih yang merasakan sedihnya, kalau senang ikut merasakan senangnya, seperti itu. Yang keempat adalah publik. Jadi dalam publik ini buatlah sesuatu yang ditunjukkan, buatlah untuk berkembang. Semakin terbuka sesuatu, semakin banyak orang yang penasaran. Seperti saat kita melihat suatu rumah makan yang ramai sekali di depan, kita penasaran dibandingkan rumah makan yang terlihat sepi, pilih mana. Jadi kayak orang cenderung datang ke tempat yang lebih ramai karena menurutnya itu sesuatu yang bagus. Jadi kayak di rumah makan itu kalau orangnya ramai tandanya itu enak gitu. Jadi buat publik itu berkumpul di konten kita. Gitu. Yang kelima adalah practical value. Sebelum orang membuat keputusan tertentu seperti membeli, biasanya mereka akan mencari informasi terlebih dahulu. Dengan membuat konten yang praktis, akan bisa membantu seseorang mendapatkan informasi tertentu, akan sangat memberikan keuntungan bagi pemberi informasi tersebut. Karena biasanya orang akan lebih percaya pada siapa yang mengedukasi mereka. Ini terkait tentang personal branding-nya. Dan yang terakhir adalah stories atau cerita. Manusia memiliki sejarah sejak dulu, di mana sejarah ini diceritakan sejak kita kecil, sehingga manusia terbiasa dengan cerita. Hal inilah yang membuat sebuah konten yang memiliki cerita seringkali mudah mendapatkan share. Cerita sangat terkait dengan keseharian sehari-hari audiens. Seperti itu. Nah, untuk membuat konten yang viral, Anda harus belajar membuat konten dengan menggabungkan sebanyak-banyaknya ke 6 prinsip ini, mulai dari social currency, triggers, emotion, public, vertical value, dan stories. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, nanti langsung ke WA yang tertera di kelas KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.